Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kalian pernah dengar bangun ruang sisi lengkung? Penasaran? Yuk simak video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung ada 3, yaitu tabung, kerucut, dan bola. Untuk kesempatan kali ini kita belajar bangun ruang sisi lengkung untuk tabung. Yang akan kita pelajari di tabung yaitu pertama, pengertian tabung, yang kedua, luas permukaan tabung, yang ketiga, volume tabung. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian tabung. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita jumpai beberapa benda yang berbentuk tabung, seperti kaleng minuman, kaleng susu, kaleng cat, kaleng roti, dan sebagainya. Jadi, tabung merupakan bangun ruang yang memiliki sisi lengkung. Tabung memiliki 3 bidang sisi utama, yaitu bidang sisi alas yang disebut dengan alas tabung, bidang lengkung yang disebut dengan selimut tabung, dan bidang atas yang disebut tutup tabung. Sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran yang kongruen dan sejajar. Artinya apa? Bahwa bentuk dan ukurannya sama persis. Unsur-unsur tabung ada 3, yaitu jari-jari, diameter, dan tinggi tabung. Jari-jari tabung adalah setengah dari titik pusat lingkaran. Di sini ya Kak, titik pusatnya, jadi setengah dari titik pusat lingkaran. Diameter adalah 2 kali dari panjang jari-jari. Diameternya 2 kali dari panjang jari-jari. Sedangkan tinggi tabung merupakan lebar dari sisi bagian lengkung pada selimut tabung. Nah, pada bagian selimut tabung ini jika dibentangkan akan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang sama dengan keliling alas tabung. Di sini keliling alas tabung, jadi panjang sama dengan keliling alas tabung. Sedangkan lebarnya adalah tinggi tabung. Selanjutnya, kita akan membahas luas permukaan tabung. Perhatikan gambar tabung di samping. Jika tabung ini dibentangkan, maka kita akan mendapatkan 3 buah sisi, yaitu 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi lagi berbentuk persegi panjang. Konsep menghitung luas permukaan tabung yaitu menjumlahkan seluruh luas sisi yang ada di permukaan tabung. Jadi di sini kita akan mencari luas lingkaran dan luas persegi panjang. Luas lingkaran adalah pi r kuadrat dengan pi 3,14 atau 22/7. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Karena sisi persegi panjang di sini adalah selimut tabung, jadi kita harus mencari luas selimut tabung. Luas selimut tabung adalah luas persegi panjang, yaitu panjang selimut tabung dikali lebar selimut tabung. Panjang selimut tabung yaitu keliling lingkaran nih. Panjang selimut tabung adalah keliling dari lingkaran. Sedangkan lebar selimut tabung yaitu tinggi tabung. Jadi, luas selimut tabung adalah 2pi r kali T atau 2pi RT. Setelah mengetahui luas selimut tabung, kita akan mencari luas permukaan tabung tertutup dan luas permukaan tabung tanpa tutup.
luas permukaan tabung tertutup yaitu luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut tabung. Jadi, PR kuadrat ditambah PR kuadrat ditambah 2PRT. Hasilnya adalah 2PR kuadrat ditambah 2PRT. Sedangkan luas permukaan tabung tanpa tutup adalah luas alas ditambah luas selimut. Karena tanpa tutup ya Kak ya, jadi luas tutupnya dihilangkan. Hasilnya adalah PR kuadrat ditambah 2PRT. Berikut ada beberapa contoh soal. Contoh soal pertama yaitu sebuah tabung mempunyai tinggi 20 cm dan jari-jari alasnya 6 cm. Tentukan luas selimut tabung dengan Pi sama dengan 22/7. Jadi di sini diketahui bahwa T atau tinggi sama dengan 20 cm dan R sama dengan 6 cm dan yang ditanyakan adalah berapa sih luas selimut tabung? Jadi di sini kita mencari luas selimut tabung ya Kak ya. Luas selimut tabung adalah 2PR dikali T. Dengan 2 kali Pi-nya adalah 22/7, dikali 6 adalah R, dan dikali T sama dengan 21. Nah, di sini yang bisa kita sederhanakan dulu ya Kak ya. Mana yang bisa disederhanakan Kak? Ya benar, 7 dengan 21. Nah, dibagi berapa? Dibagi 7, 7 dibagi 7 dapat 1, 21 dibagi 7 dapat berapa Kak? Iya benar, didapat 3. Jadi hasilnya adalah 2 dikali 22 dikali 6 dikali 3. Jadi hasilnya 792 cm persegi. Jadi kita mencari luas selimut, luas permukaan itu satuannya adalah cm persegi ya Kak ya. Jangan sampai salah, karena kalau cm saja berarti itu untuk satuan panjang. Contoh soal kedua yaitu sebuah tabung mempunyai tinggi 21 cm dan diameter alasnya 14 cm. Tentukan luas permukaan tabung dengan Pi sama dengan 22/7. Di sini diketahui bahwa T atau tinggi sama dengan 21 cm dan D sama dengan 14 cm. D itu diameter ya Kak ya. Karena di sini belum diketahui jari-jarinya, berarti kita cari tahu dulu jari-jarinya berapa. Jari-jari adalah setengah dari diameter. Berarti jari-jarinya adalah 14 dibagi 2, karena setengahnya ya Kak ya. Berarti 14 bagi 2 sama dengan 7 cm. Berapa sih luas permukaan tabung? Karena di sini yang ditanyakan adalah luas permukaan tabung, logikanya luas permukaan tabung adalah luas seluruh dari permukaan tabung. Berarti ada luas alas, luas selimut, sama luas tutup. Di sini didapat 2PR kuadrat. Berarti luas alas dan tutup. 2PR kuadrat adalah luas dari lingkaran. Berarti 2 dikali luas lingkaran. Ditambah 2PRT yaitu luas selimut tabung. Luas selimut tabung yaitu 2PRT. Yuk kita hitung yuk Kak bersama-sama. Nah, di sini kita hitung ya Kak ya. Kita masukin angka-angkanya. Berarti 2 dikali Pi 22/7 dikali R kuadrat 7 kuadrat ditambah 2 kali Pi dikali R dikali T. R-nya 7, T-nya 21. Nah, karena ini perlu dijabarkan, kita jabarkan ya Kak ya. Boleh kalian jabarkan, boleh kalian langsung dijawab. Bu Eka di sini dijabarkan supaya gampang menyederhanakannya ya Kak ya. Nah, di sini penjabarannya adalah 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7. Penjabaran dari ini ya, 7 kali 7 ditambah 2 kali 22/7 dikali 7 dikali 21. Nah, karena di sini masih
ada yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan terlebih dahulu ya Kak ya. Mana yang bisa disederhanakan? Iya benar, 7 dibagi 7 ya Kak ya. 7 dibagi 7 habis. Selanjutnya yang mana Kak? Iya benar, boleh 7 dikali 7. Boleh juga 7 dibagi 7 sama 21 dengan 7 disederhanakan. Nah, di sini Bu Eka menyederhanakan 7 dibagi dengan 21 dibagi dengan 7 ya Kak ya. Berarti 7 dengan 21 kita sederhanakan, 7 bagi 7 dapat 1. Berarti 21 dibagi 7 hasilnya adalah 3. Hasilnya adalah 2 dikali 22 dikali 7. Ditambah 2 dikali 22 dikali 7 kali 3. Hasilnya adalah, yang ini dulu kita selesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Berarti 2 dikali 22 dikali 7 hasilnya 308. Ditambah 2 kali 22 dikali 7 kali 3 hasilnya 924. Selanjutnya hasilnya adalah 1232 cm persegi. Satuannya cm persegi ya Kak ya. Jangan lupa satuannya karena kita mencari luas. Contoh soal ketiga yaitu sebuah tabung mempunyai tinggi 20 cm dan diameter alasnya 14 cm. Tentukan luas permukaan tabung tanpa tutup dengan pi sama dengan 22/7. Di sini diketahui bahwa T atau tinggi sama dengan 21 cm, diameter sama dengan 14 cm, dan jari-jarinya seperti yang tadi ya Kak ya, berarti mencari jari-jari dibagi 2, berarti 14 cm dibagi 2 sama dengan 7 cm. Nah, karena di sini yang dicari adalah luas permukaan tabung tanpa tutup, berarti tutupnya dihilangkan, berarti rumus tutupnya dihilangkan. Berarti rumusnya adalah luas permukaan tanpa tutup adalah pi r kuadrat karena alas saja yang dihitung. Alas dari tabung ditambah selimut tabung. Tutupnya, luas tutupnya kita hilangkan. Berarti tinggal pi r kuadrat ditambah 2 pi rt yaitu rumus dari selimut tabung. Pi r kuadrat berarti pi 22/7 dikali 7 kuadrat. Ditambah 2 dikali 22/7 kali 7 kali 21. Nah, hasilnya adalah 22/7 dikali 7 kali 7. Penjabaran dari ini ya Kak ya, seperti yang soal nomor 2. Ditambah 2 dikali 22/7 dikali 7 dikali 21. Nah, kita sederhanakan supaya lebih mudah ya Kak, supaya lebih gampang menyelesaikannya. Kita sederhanakan berarti ini 7 dengan 7. Yang ini juga 7 dengan 7. Nah, kita dapat 22 dikali 7 ditambah 2 dikali 22 dikali 21. Hasilnya adalah 154. 154 itu dari 22 kali 7 ya Kak ya. Baru ditambah dengan 924. Hasilnya adalah 1078 cm persegi. Satuannya jangan lupa ya ditulis. Satuan dari luas permukaan adalah cm persegi. Pembahasan selanjutnya yaitu volume tabung. Sebelum kita mempelajari volume tabung, coba kita ingat materi volume prisma. Kalau kita amati, baik bentuk prisma dan tabung memiliki susunan yang mirip. Tabung merupakan sebuah prisma yang alasnya berupa lingkaran, sehingga rumus volume tabung dengan volume prisma itu sama. Nah, jadi diingat ya Kak ya bahwa prisma dan tabung itu rumusnya sama. Prisma itu seperti apa sih? Kuncinya di sini adalah prisma adalah yang tutup dan alasnya itu sama. Jadi tutup sama alasnya sama, itu disebut prisma. Berarti balok, kubus,
prisma segitiga, prisma segi 4, segi 5 itu sama rumusnya. Ketika kalian mencari volume tabung, berarti rumusnya sama. Ketika alas, tutup, dan atasnya, alas bawah dan alas atas itunya sama, berarti volume itu mencarinya volume prisma. Jadi, rumus volume tabung sama dengan volume prisma. Volume prisma kemarin apa? Berarti volume prisma adalah luas alas prisma dikali tinggi prisma. Berarti hasilnya adalah luas alas tabung dikali tinggi tabung. Berarti alas tabung itu berbentuk apa? Alas tabung berbentuk lingkaran. Berarti luas alas tabung berarti luas dari lingkaran dikali tinggi tabung. Berarti diketahui yaitu luas alas dikali tinggi. Berarti kalian harus ingat bahwa volume prisma, semua rumus volume prisma itu adalah luas alas kali tinggi. Tergantung alasnya. Ketika alasnya itu persegi berarti kita cari luas persegi. Kalau alasnya itu lingkaran, berarti kita cari luas lingkaran. Karena di sini alasnya lingkaran, yaitu volume tabung, berarti luas lingkaran adalah pi r kuadrat dikali T. Berarti hasilnya pi r kuadrat T. Jadi diingat ya bahwa semua volume prisma itu rumusnya sama. Luas alas kali tinggi. Tinggal kita cari tahu alasnya itu berupa apa. Apakah dia persegi panjang, persegi, lingkaran, atau segitiga. Jadi kalian cukup menghafalkan yang ini aja nih. Oh, volume prisma itu luas alas kali tinggi. Dan diketahui bahwa prisma itu kuncinya atas bawah itu sama, berarti alas bawah dengan alas atas itu bentuknya harus sama, harus kongruen. Itu dikatakan prisma, ya Kak ya. Jadi tabung termasuk prisma. Kita masuk ke contoh soalnya ya Kak. Contoh soalnya yaitu sebuah tabung mempunyai tinggi 21 cm dan diameter alasnya 14 cm. Tentukan volume tabung dengan Pi sama dengan 22/7. Kita jawab ya. Diketahui bahwa T sama dengan 21 cm. T itu tinggi, D sama dengan 14 cm, D itu diameter. Berarti jari-jarinya adalah 14 bagi 2 sama dengan 7 cm. Berapa sih volume tabung? Kita jawab volume tabung adalah pi r kuadrat T, yaitu dari luas alas dikali tinggi. Alasnya adalah berupa lingkaran, berarti pi r kuadrat dikali T itu tinggi. Hasilnya adalah 22/7 dikali 7 kuadrat dikali 21. Kita jabarkan ya Kak ya. 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 21. Nah, sampai sini bisa disederhanakan, Kak? Ada yang bisa disederhanakan? Ya, kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Nah, karena ini 7 dibagi 7 bisa. Kita sederhanakan, berarti habis. Berarti hasilnya adalah 22 dikali 7 dikali 21. Hasilnya adalah 3.234 cm kubik. Jadi, volume tabung satuannya adalah cm kubik atau cm pangkat 3. Jangan lupa satuannya ditulis ya Kak ya ketika kalian mencari volume tabung. Sekian video pembelajaran hari ini ya Kak, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Oh iya, di akhir video ini akan ada latihan soal ya. Kalian bisa latihan soal di rumah. Berikut adalah latihan soalnya ya Kak. Setelah kalian mempelajari pembahasan yang tadi, kalian kerjakan soal ini supaya kalian lebih bisa, lebih pintar, dan lebih cekatan. Selamat dan semangat mengerjakan. Bye-bye.